Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala malam hari ini dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan membahas suatu pembahasan yang setiap individu di antara kita pasti akan mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian dan kalian akan mendapatkan ganjaran atas amal perbuatan kalian pada hari kiamat. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya tipu daya belaka. Karena itu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara hak kewajiban yang harus kita tunaikan bagi setiap muslim adalah menyelenggarakan jenazah, di mana penyelenggaraan jenazah ini hukumnya adalah merupakan fardu kifayah. Jika ada yang telah menyelenggarakannya, maka kewajiban tersebut gugur atas yang lainnya. Akan tetapi walaupun sifatnya fardu kifayah, namun ada baiknya bagi setiap individu di antara kita mengenal hukum-hukum yang terkait dengan jenazah. Karena setiap manusia pasti akan meninggal. Kita pasti akan meninggal. Kerabat kita pasti akan meninggal.
orang tua kita pasti akan meninggal, anak-anak kita pasti akan meninggal, kita pun pasti akan meninggal. Dan di antara bentuk bakti seorang anak terhadap orang tuanya adalah ketika dia dapat menyelenggarakan jenazah orang tuanya dengan baik. Karena kondisi yang sering kita lihat, banyak di antara kaum muslimin ketika ada kerabatnya yang meninggal, sanak keluarga yang meninggal, bahkan mungkin orang tuanya yang meninggal, banyak di antara mereka yang tidak tahu apa yang harus diperbuat, apa yang seharusnya dia lakukan ketika menghadapi saat-saat kematian, atau mungkin sebelum itu ketika dia mengalami sakit dalam kondisi sakaratul maut, setelah meninggal dunia, ketika hendak memandikan, ketika mengkafani, ketika mensalatkan. Banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahui apa seharusnya yang mereka lakukan. Insyaallah taala mulai malam hari ini insyaallah kita akan membawakan pembahasan tentang ahkamul janaiz, atau hukum-hukum yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Malam hari ini kita akan mulai dari kondisi ketika seseorang mengalami sakit. Karena ada kalanya seorang itu sebelum meninggal dia mengalami sakit. Walaupun ada di antara mereka yang meninggal tanpa didahului oleh sakit, ada yang meninggal tiba-tiba, namun ada di antara mereka yang mengalami sakit. Apa yang sudah menjadi kewajiban bagi mereka yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang dia derita? Setiap muslim ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ujian tersebut adalah penyakit yang dia derita. Setiap muslim ketika dia mengalami sakit, maka ada hal-hal yang harus dia perhatikan, yang sudah menjadi kewajiban bagi dirinya ketika dia mengalami sakit. Apalagi saat ini, dalam kondisi saat ini mungkin banyak di antara kaum muslimin yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah yang mungkin dia derita, penyakit yang mungkin dia derita. Hal yang pertama yang harus dia perhatikan dan dia tunaikan adalah wajib baginya untuk menerima dan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bahagian iman daripada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini melainkan telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kewajiban yang wajib untuk diimani oleh setiap mukmin beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir, ketetapan
seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu pula di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari sebagai nutfah, setetes air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Setelah itu dia mulai menjadi segumpal darah, juga dalam rentang waktu demikian, yaitu 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Setelah itu dia menjadi segumpal daging, juga selama 40 hari. Thumma yursalu ilaihil malak. Setelah itu barulah Allah kirimkan malaikat yang Allah perintahkan untuk menuliskan, di antaranya adalah menuliskan umurnya, menuliskan ajalnya, rezekinya, amal perbuatannya. Segala sesuatu yang akan dialami itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang mukmin ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, hendaknya dia bersabar dan ridha atas ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia senantiasa husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di antara hak kewajiban seorang muslim atas kita adalah apabila seorang di antara mereka sakit, maka kita berkewajiban untuk menjenguknya. Salah satu tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan, karena orang sakit itu biasanya berada dalam kondisi yang lemah, baik fisik ataupun secara psikologinya. Maka kita berkewajiban untuk senantiasa mengingatkan agar dia bersabar menerima ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia bersabar, maka sungguh itu adalah baik bagi dirinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh amat sangat menakjubkan perkara seorang mukmin, karena sesungguhnya setiap urusannya, setiap perkaranya adalah baik, dan itu tidaklah akan dialami kecuali oleh seorang mukmin. In asabahu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan satu kenikmatan, satu kesenangan, kemudian dia bersyukur, maka itu adalah baik bagi dirinya. Begitu pula wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan satu hal yang menyusahkan, yang membahayakan dirinya, yang menyesakkan dirinya, yang menyakiti dirinya, dan dia bersabar, maka sungguh itu adalah baik bagi dirinya. Dan Nabi SAW juga menyampaikan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah seorang di antara kalian itu meninggal kecuali hendaknya dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah. Karena banyak kita lihat saat ini di antara kaum muslimin, kalau kita lihat di rumah sakit, ada di antara mereka yang mungkin sudah mengalami sakit berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, sangat lama penyakit yang dia derita, sehingga mungkin dia sampai pada titik terendah yang mungkin membuat dia menjadi tidak sabar. Maka orang seperti ini perlu untuk senantiasa diingatkan, diberikan motivasi. Tapi banyak di antara mereka yang ketika mengalami hal yang demikian, ada yang mengatakan cepat sajalah aku meninggal, ataupun ucapan-ucapan yang lainnya yang menunjukkan ketidaksabaran. Padahal Nabi SAW menyampaikan, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bih. Janganlah seorang di antara kalian itu berangan-angan mati karena kesusahan yang dia alami. Fa in kana la budda min, kalaupun sekiranya harus, tidak bisa tidak dia berangan-angan untuk mati, maka kata Nabi SAW, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau jika sekiranya kehidupan adalah baik bagi diriku, dan wafatkanlah aku kalau sekiranya kematian adalah lebih baik bagi diriku. Jadi kalaupun sekiranya dia berharap untuk meninggal, maka hendaknya dia kaitkan dengan apa? Kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu yang dia sangkakan itu baik, belum tentu itu baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ada kalanya kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan ada kalanya kalian mencintai sesuatu namun sebenarnya itu adalah buruk bagi diri kalian. Kemudian yang kedua, ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, hal yang wajib diperhatikan juga oleh mereka yang mengalami sakit. Dalam kondisi demikian, hendaknya dia berada di antara rasa takut dan pengharapan. Di mana rasa takut dan pengharapan ini adalah dua hal yang hendaknya senantiasa ada di dalam diri seorang mukmin. Rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut atas segala kekurangan yang mungkin ada pada dirinya, yang mungkin dapat menimpakan azab Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, namun dia juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirah dan menerima amal ibadah yang dia lakukan. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui seorang pemuda dalam kondisi sakaratul maut. Ini diantara hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa melihat kondisi sahabat-sahabatnya. Beliau senantiasa memperhatikan kondisi sahabat-sahabatnya. Ketika ada yang sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Nah, pemuda ini dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau sedang dalam kondisi sakaratul maut. Lantas kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa tajid?" Apa yang engkau rasakan saat ini? Rasulullah SAW menanyakan hal ini kepada pemuda tersebut. Kemudian dia berkata, "Wallahi ya Rasulullah,
demi Allah ya Rasulullah, inni la arjullah wa inni akhafu dhunubi. Sungguh aku sangat berharap kepada Allah. Namun di sisi lain, wa inni akhafu dhunubi, aku juga mengkhawatirkan dosa-dosa yang aku lakukan. Jadi ada pengharapan, ada rasa takut. Inni la arjullah. Dan raja ini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, harapan ini tidak hanya sebatas keinginan saja, namun harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Karena harapan tanpa dibarengi dengan amal perbuatan itu adalah tamanni, angan-angan. Karena orang yang benar-benar berharap, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang yang benar-benar berharap pasti dia akan takut ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Maka rasa takut yang ada pada dirinya apabila dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, itu memotivasi dia untuk bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang dia harapkan. Nah, inilah hakikat daripada raja. Adapun tamanni hanya berharap saja, namun tidak dibarengi dengan usaha, tidak dibarengi dengan kesungguhan. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa al-mu'min kayyisun fatin. Seorang mukmin itu dia cerdik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa wal ajiz, orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu memikirkan ampunan Allah itu sangat luas, rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Namun dia tetap memperturutkan hawa nafsunya tanpa dibarengi kesungguhan bertaubat kepada Allah. Memang benar rahmat Allah SWT amat sangat luas, namun tidak bagi orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika pemuda ini mengatakan inni arjullah wa inni akhafu dhunubi, ya Rasulullah, sungguhnya aku berharap kepada Allah dan aku sangat takut akan dosa-dosaku, maka kemudian kata Rasulullah SAW, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Tidaklah dua perasaan ini terkumpul di dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, itu dalam kondisi sakaratul maut, tidaklah di dalam hati seorang hamba itu terdapat rasa takut dan pengharapan kepada Allah illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan lindungi dia dari apa yang dia khawatirkan. Ini menunjukkan apa? Keutamaan bagi seseorang dalam kondisi sakaratul maut itu berada di antara rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, hal lainnya yang wajib diperhatikan oleh seorang yang mengalami sakit. Kalau sekiranya penyakitnya itu sudah semakin parah, dia tidak boleh berangan-angan untuk mati.
tidak usah dia onde-onde istilahnya, de mati selalai. Karena belum tentu setelah kematian itu akan menghilangkan masalah. Bisa jadi kondisi setelah meninggal itu mungkin lebih buruk. Bisa jadi dengan penyakit yang dia derita, Allah SWT gugurkan dosa-dosanya menjadi peninggi derajatnya di sisi Allah SWT. Dengan kehidupan yang masih tersisa bisa jadi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penyakit yang dia derita bisa jadi dia kembali lagi kepada Allah. Tapi kalau sudah meninggal tidak ada lagi yang diharapkan. Jadi belum tentu kematian itu menyelesaikan masalah. Jadi apapun kesusahan yang kita alami, baik itu sakit, kesusahan dalam kehidupan, dalam keuangan, kesusahan dalam segala urusan yang dialami, betapapun besarnya kesusahan tersebut, jangan sekali-kali berangan-angan untuk dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Kalaupun dia tidak mampu menahannya, maka hendaknya dia meminta kepada Allah yang terbaik menurut Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, di mana Nabi SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Janganlah seorang di antara kalian itu berharap kematian karena kesusahan yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalaupun seharusnya, kalaupun tidak bisa tidak, dia tetap ingin berharap kematian, falyaqul, maka hendaknya dia berdoa, berkata, mengucapkan kepada Allah SWT, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, makanatil hayatu khairan li, selama kehidupan ini baik bagi diriku. Karena mungkin ada orang yang ketika dia mengalami, dia mendapatkan kehidupan, dia merasa sudah sangat berat sekali dia menghadapi kehidupan, berbagai macam bentuk fitnah. Dan fitnah yang terberat adalah fitnah dalam urusan agama. Dia takut akidahnya akan goyah. Maka kalau dia berharap kematian, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, makanatil hayatu khairan li, jika sekiranya kehidupan ini akan mendatangkan kebaikan bagi diriku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika sekiranya kematian itu adalah lebih baik bagi diriku. Maka dia serahkan kepada yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalam kondisi sakit, jika sekiranya ada hak-hak orang lain yang ada pada dirinya, maka hendaknya dia tunaikan. Hak orang lain ini bisa jadi itu berupa hutang, atau dia meminjam sesuatu, atau mungkin ada kezaliman yang pernah dia lakukan terhadap seseorang. Maka hendaknya dia tunaikan hak tersebut secepatnya. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan, ma haqqum ri'in muslimin yabitu lailatain, tidaklah ada hak seorang muslim yang dia mendapatkan kehidupan di dalam 2 malam. Artinya di malam hari dia diberikan kehidupan oleh Allah SWT, illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, melainkan
seharusnya wasiatnya itu senantiasa tertulis di sisinya. Karena dia tidak tahu setelah tidur ini dia masih akan diberikan kehidupan lagi oleh Allah, atau saat itu Allah SWT cabut nyawanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan setelah beliau mendengar hal tersebut dari Rasulullah SAW, maka tidak ada satu malam pun yang beliau lewati melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinya. Nah, yang paling penting di sini adalah terkait masalah hutang. Masalah hutang ini hendaknya itu tertulis, biar nanti kalau meninggal ahli waris tahu si mayat ini meninggalkan hutang kepada siapa saja. Dia berhutang kepada siapa saja. Karena apabila hutang ini belum ditunaikan, maka si mayit tersebut akan tergantung urusannya. Bahkan bisa jadi itu menjadi penghalang baginya untuk masuk ke dalam surga. Suatu ketika Nabi SAW pernah bertanya, "Afikum ahadun min bani fulan?" Adakah di antara kalian seseorang dari Bani Fulan? Namun tidak ada yang menjawab. Kemudian beliau bertanya lagi, "Afikum ahadun min Bani Fulan?" Adakah seorang di antara kalian dari Bani Fulan? Tetap masih tidak ada yang menjawab. Lantas ketiga kalinya Rasulullah SAW berkata, "Afikum ahadun min Bani Fulan?" Adakah seseorang di antara kalian itu dari Bani Fulan? Maka kemudian ada seorang laki-laki yang menunjuk, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang ini, "Ma mana'aka an tujibani fil marratainil ulayain?" Apa yang menghalangimu untuk menjawab pertanyaanku di pertama dan yang kedua tadi? Kenapa engkau tidak menjawabnya? "Amma inni lam unawwih bikum illa khaira." Sesungguhnya aku tidaklah menyebutkan kalian melainkan ingin menyebutkan sesuatu yang baik terhadap kalian. "Inna sahibakum." Sesungguhnya sahabat kalian ini yang meninggal, yang berasal dari kabilah kalian ini, tertahan tidak masuk ke dalam surga karena hutang yang dia tinggalkan. Maka apabila kalian ingin selesaikan hutang ini biar dia masuk ke dalam surga, atau kalau kalian ingin tidak usah selesaikan hutang ini biar dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini perkara hutang. Maka jangan bermudah-mudah di dalam berhutang. Hutang di sini bukan hanya hutang antara individu dengan individu saja, tidak. Termasuk berhutang ke perusahaan, finance, leasing, kredit ini dan itu. Ini termasuk hutang yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dahulu Rasulullah SAW tidak mau mensalatkan seseorang yang meninggal ketika dia masih meninggalkan hutang. Jadi ini hal yang harus dia perhatikan ketika dia dalam kondisi sakit, ketika masih ada kehidupan pada dirinya, hendaknya dia bersegera menunaikan hak-hak yang masih ada. Kalau ada hutang, dia sampaikan. Kalau bisa dia tunaikan secara langsung, maka tunaikan hutang tersebut. Kalau sekiranya ada orang yang dia zalimi, maka minta maaf kepada orang yang terzalimi tersebut, karena ini masih di dunia. Kalau di akhirat nanti tidak ada lagi tukar menukar dengan dinar ataupun dirham. Yang ada hanyalah amalan salih. Jangan sampai nanti amal salih kita diambil diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi kalau ada kita berlaku zalim terhadap seorang, maka segeralah minta maaf kepada orang tersebut.
Kemudian yang kelima, hal yang harus diperhatikan ketika ada wasiat yang hendak dia sampaikan, maka hendaknya dia menyegerakan wasiat tersebut. Menyegerakan wasiat yang hendak dia wasiatkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ma haqqu mri'in muslim yabitu lailatain walahu syai'un yuridu an yusi illa wa wasiyatuhu maktuban 'inda ra'sihi. Tidaklah ada hak kewajiban seorang muslim yang dia masih diberikan kehidupan di dalam 2 malam, melainkan hendaknya dia menuliskan wasiat di sisi kepalanya. Artinya hendaknya ketika dia tidur di sisinya sudah terdapat wasiat yang tertulis, agar kalau sekiranya dia meninggal, ahli warisnya mengetahui apa yang hendak dia wasiatkan. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kalau sekiranya dia berwasiat, khususnya ini terkait dengan wasiat harta, dia hendak mewasiatkan sebahagian hartanya kepada orang-orang yang tidak memiliki bahagian waris, artinya kepada yang bukan ahli waris. Karena di antara kerabat kan tidak semuanya itu menjadi ahli waris, hanya kerabat-kerabat tertentu saja yang dia mendapatkan bahagian dari warisan. Ada di antara kerabat yang tidak mendapatkan warisan, maka mereka boleh. Dan justru kalau sekiranya ada kelebihan harta, kita dianjurkan untuk berwasiat kepada mereka. Apabila kita memberikan wasiat kepada mereka, hal yang harus diperhatikan bahwa wasiat tersebut tidaklah boleh lebih dari 1/3 harta warisan yang dia tinggalkan. Tidak boleh lebih dari 1/3. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa kalaulah sekiranya orang-orang manusia itu meninggalkan 1/3 dan lebih memilih 1/4, itu lebih baik. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ats-tsuluts wa tsulusu katsir. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada', beliau menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ketika beliau menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit keras. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna li malan katsira, sesungguhnya aku punya harta yang sangat banyak. Wala yarithuni illa banatun li, dan tidak ada yang mewarisi harta yang aku tinggalkan melainkan hanya seorang anak perempuan saja. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah aku mensedekahkan 2/3 dari hartaku? 2/3 dia sedekahkan, 1/3 dia berikan kepada anak perempuannya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La, tidak boleh. Lantas beliau berkata lagi, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya? Rasulullah SAW juga mengatakan la. Kemudian setelah itu beliau berkata ats-tsuluts ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3? 1/3 disedekahkan, 2/3 ditinggalkan untuk ahli warisnya. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan ats-tsuluts wa tsulusu katsir. Ya, boleh 1/3, silahkan berikan 1/3, namun ketahuilah bahwa sesungguhnya 1/3 itu sudah bahagian yang banyak. Kemudian kata Nabi SAW, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min an tada'ahum
alatan yatakaffafunan nas innaka la antada'a warathataka aghniya khairun laka min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan harta itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi apa? Alatan yatakaffafunan nas, dalam kondisi fakir, miskin, yang menjadikan mereka, yang memaksa mereka justru apa? Yatakaffafunan nas, meminta-minta, mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa wasiat itu diperbolehkan, namun tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan wasiat itu tidak diperbolehkan kepada ahli waris, artinya kepada mereka yang sudah memiliki bahagian waris tersendiri yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lainnya, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, ketika menyampaikan wasiat tersebut dianjurkan saat itu juga disaksikan oleh dua orang saksi yang adlain, saksi yang adil. Adil di sini maksudnya bagaimana? Bukan hanya sebatas adil yang kita fahami, tidak menzalimi, tidak, bukan. Yang dimaksud dengan adil di sini, pertama, muslim, baligh, kemudian aqil, dia berakal, kemudian ghairu fasik, bukanlah orang yang fasik, dan bukanlah orang yang suka melakukan perbuatan yang justru menjatuhkan marwahnya, muruahnya. Yang dimaksud dengan adil. Taib, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, hal lainnya yang harus diperhatikan oleh mereka yang dalam kondisi sakit dan menyampaikan wasiat, tidak boleh dia berwasiat dengan sesuatu yang justru berakibat madarat bagi orang lain, khususnya bagi ahli waris. Seperti mungkin ada yang berwasiat, si fulan ini tidak mendapatkan warisanku, ini tidak boleh. Atau dia wasiatkan si fulan ini berikan bahagian warisnya lebih banyak, ini juga tidak boleh. Karena masing-masing sudah diberikan ketentuan oleh Allah SWT kadarnya. Mimma qalla minhu au kathura nasiban mafruḍa, baik yang sedikit ataupun yang banyak, di mana itu adalah merupakan nasiban mafruḍa, bahagian yang telah diwajibkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar, setelah wasiat yang ditunaikan atau yang diwasiatkan ataupun hutang yang tidak mengakibatkan madarat bagi ahli waris. Wasiyatan minallah, itu adalah merupakan perintah dari Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah SWT maha mengetahui. Artinya di sini Allah peringatkan, kalau sekiranya kalian
melakukan wasiat yang justru berdampak madarat bagi orang lain, hendaknya kalian takut karena Allah Maha mengetahui. Wallahu alimun halim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la darara wa la dirara. Man darra darrahu Allah wa man syaqa syaqahu Allah. La darara wa la dirar. Tidak ada perbuatan yang membahayakan dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Artinya jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, wala dirar, dan jangan pula kalian membahayakan orang lain. Man darra darrahu Allah. Siapa yang melakukan perbuatan atau yang ingin menimpakan madarat kepada seseorang, darrahu Allah, maka Allah akan timpakan madarat bagi dirinya. Wa man syaqqa syaqahu Allah. Dan siapa yang mempersulit seseorang, maka Allah SWT pun akan mempersulit dirinya. Dan ketahuilah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, bahwa wasiat yang zalim ini, kalau misalkan ada yang berwasiat dengan wasiat yang zalim yang mengakibatkan madarat bagi seseorang, maka wasiat itu tidak perlu ditunaikan, dan itu adalah merupakan wasiat yang batil, mardud, yang ditolak. Jadi tidak perlu ditunaikan. Kalau ada yang berwasiat, si fulan ini jangan berikan warisan untuk dirinya, si fulan ini berikan lebih, atau wasiat-wasiat lainnya yang merupakan kezaliman, maka wasiat ini tidak perlu ditunaikan. Tidak wajib untuk ditunaikan, karena wasiat tersebut adalah wasiat yang batil, yang tertolak, tidak sah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama ini yang bukan merupakan bahagian dari agama, maka sesungguhnya dia tertolak. Nah, begitu pula ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, hal lainnya yang harus diperhatikan oleh mereka yang tengah sakit karena banyaknya perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya dia yang sudah mengetahui hendaknya berwasiat kepada kerabat atau kepada orang-orang yang nanti hendak dia tinggalkan, kepada keluarganya, hendaknya dia berwasiat agar diselenggarakan dan dikuburkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia wasiatkan kepada kerabatnya agar penyelenggaraan jenazahnya diupayakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dahulu senantiasa berwasiat demikian kepada orang-orang yang akan mereka tinggalkan. Di antaranya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Idza ana mittu fala tu'dhinu bi ahadan fa inni akhafu an yakuna na'yan wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i." Jika sekiranya nanti aku meninggal dunia, maka jangan sebarkan berita kematianku ini, karena aku khawatir ini bahagian dari na'i, itu menyebarkan berita, menyampaikan berita kematian yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sami'tu Rasulullah yanha 'anil na'i, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyebarkan berita kematian yang seperti dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Karena tidak semua pemberitaan
seorang meninggal itu dilarang. Yang dilarang adalah pemberitaan yang sama seperti pemberitaan masyarakat jahiliyah dahulunya. Karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Adhkar, wa yustahabbu lahu istihbaban muakkadan, dianjurkan dan sungguh sangat dianjurkan, an yusihim bijtinabi ma jaratil 'adatu bihi minal bid'ah fil janaiz, untuk berwasiat kepada kerabat yang mereka tinggalkan untuk menjauhi segala macam bentuk adat istiadat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Wa yuakkidul ahda bidzalika, dan hendaknya dia juga memastikan, menguatkan permintaan ini kepada orang-orang yang hendak dia tinggalkan. Karena itulah ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, bagaimana kita dapat mengetahui mana yang sesuai dengan sunnah dan mana yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau sekiranya kita tidak mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, untuk pembahasan kita malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai pembahasan ini, yaitu terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban untuk diperhatikan oleh mereka yang dalam kondisi sakit. Karena umumnya orang meninggal ada yang diawali oleh sakit, maka apabila dia sakit, inilah hal-hal yang harus dia perhatikan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali dengan pembahasan berikutnya terkait dengan talqin al-muhtadir. Talqin al-muhtadir, orang yang dalam kondisi sakratul maut, yang sudah tampak dia dalam kondisi sakratul maut, di antara hal yang harus kita lakukan adalah mentalqinnya. Artinya membimbing dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini diantara hal yang harus diperhatikan oleh mereka yang berada di sisi orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.